melakukan semedi itu dianggap ada pembicaraan khusus dengan Tuhan. Dengan melakukan zikir seolah-olah itu pujian yang intinya itu untuk Tuhan. Rahayu juga untuk penonton atau pemirsa di rumah, kapanpun kalian mengakses video ini, rahayu juga. Mbah ketemu lagi sama kami ya Mbah, yang ingin terus menggali tentang konsep ajaran dari ajaran Jawa itu sendiri. Nah, mungkin kan sekarang biasa kita itu selalu menggali tentang ketuhanan gitu kan, tentang budayanya dan lain-lain. Nah, poin pertama yang ingin ditanyakan ini tuh gini Mbah, kan di dunia ini gitu hidup itu pasti ada aturan gitu kan Mbah. Pertama kayak seperti mungkin aturan alam semesta dengan mataharinya, siang dan malam dan sebagainya gitu. Aturan api gitu kan, api itu panas. Nah, yang ingin ditanyakan itu aturan kita sebagai manusia itu bagaimana Mbah? Monggo. Tentang apa? Tentang manusia berkehidupan gitu. Berkehidupan. Ya, sebelumnya selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Khasanat Jawa dan juga channel Suryo Alam. Dan bagi saudara-saudara kita di mana saja berada yang selalu mengikuti dua channel tersebut, kami doakan selalu diberikan kekuatan baik lahir maupun batin. Di samping itu juga selalu diberikan kemudahan tentang menjalani kehidupan di dunia ini, dan juga selalu diberikan ketentraman dalam berumah tangga, dan tidak lupa selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, rahayu sagung tumitah, rahayu kang pinanggih. Menjawab pertanyaan dari admin Khasanat Jawa yang tadi diutarakan di depan bahwa selalu ingin menggali tentang ajaran Jawa tentang ketuhanan, dan setelah ketuhanan lalu apa sebenarnya fungsi manusia diciptakan di dunia ini. Tentang ketuhanan sudah sering kali saya sampaikan ya. Sebenarnya apa makna atau arti dari Tuhan? Pernah saya sampaikan juga di YouTube bahwa Tuhan itu adalah satuhu. Satuhu itu kesungguhan. Dan Tuhan jangan diartikan yang macam-macam, karena Tuhan artinya atau sifat dan wujudnya datan kena kinaya ngapa. Karena Tuhan datan kena kinaya ngapa, maka bagaimana cara kita itu untuk menggapai atau kita bisa mengetahui Tuhan yang sesungguhnya. Karena sebenarnya orang yang menganggap Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, tanpa hidupnya itu dipenuhi dengan kebutuhan hidup, saya anggap semua itu sia-sia. Jadi menurut saya pribadi, Tuhan itu jikalau manusia itu sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya itu sendiri gitu, maka dengan keinginan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, maka manusia itu tiba-tiba merekayasa otaknya, merekayasa
pikirannya, merekayasa angen-angennya, lalu dengan melakukan ritual budaya itu dianggap cara menyembah Tuhan. Melakukan semedi itu dianggap ada pembicaraan khusus dengan Tuhan. Dengan melakukan zikir seolah-olah itu pujian yang intinya itu untuk Tuhan. Dengan kebutuhan pikir dan cara pola pikir, dan karena masih suhu pendek cara dia mencapai kesadaran itu, kadang-kadang kebenaran itu belum tentu benar adanya. Tapi manusia itu kadang-kadang sudah berani memastikan bahwa ini loh yang paling benar. Ini loh mungkin yang disukai oleh Tuhan. Maka sebenarnya ya mungkin karena orang itu sudah terdogma tentang kecerdasannya, tentang hafalannya, tentang kebiasaannya, terus seolah-olah membenarkan bahwa perilaku inilah yang paling benar. Padahal sebenarnya tidak begitu. Menurut ajaran Jawa, orang yang sudah benar-benar bertuhan, orang yang sudah benar-benar menemukan tentang Tuhan yang sebenarnya, dia sudah tidak ada rasa malu, dia sudah tidak ada rasa takut. Artinya bagaimana? Yang saya maksud, orang kalau sudah bertuhan tidak punya rasa malu. Jadi urusan manusia dengan manusia itu sudah nggak dihiraukan. Contohnya, karena kita belajar di dalam Kapitayan Jawa, kalau nggak memakai pakaian Jawa, kita malu. Kita belajar tentang Kapitayan Jawa, kalau tidak punya doa-doa Jawa, terus malu. Berarti sudah hilang rasa ketuhanannya, rasa kesatuannya itu loh hilang. Orang itu kalau sudah mempunyai kesatuhunan, orang kalau sudah mempunyai penetapan diri atau penetapan cara berpikir, kita mau berpakaian model apa, kita mau melakukan apa, selagi itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, nah itulah orang yang sudah bersama Tuhan. Kok orang masih ada rasa takut? Kalau tidak melakukan seperti ini, nanti kita itu disiksa oleh Tuhan. Kalau tidak berbuat seperti ini berarti perbuatan yang kurang benar. Berarti kan masih ada perasaan ragu di dalamnya. Maka orang yang bertuhan itu sudah menghilangkan rasa malu, sudah menghilangkan rasa takut, dan yang ketiga, kalau orang yang sudah bertuhan benar-benar, kita itu selalu mengedepankan dan kita selalu berperilaku percaya diri. Tanpa kita berpercaya diri, kalau kita melakukan kebaikan itu artinya karena ada imbalan. Kalau kita melakukan kesalahan nanti takut ada siksaan. Dikala manusia masih mempunyai pemikiran seperti itu, percuma kita itu bertuhan. Jadi apa yang dibicarakan, apa disampaikan itu, maaf saya ikuti bahasa apa yang keren, pepesan kosong, percuma belaka. Dikala hidup ini tidak percaya pada dirinya, dan hidup ini tidak percaya dengan apa yang hidup dalam dirinya, artinya orang itu sudah jauh dari Tuhan. Nah, tentang apa? Makanya orang ngomong gembar-gembor sampai uratnya segini-gini di leher, menyampaikan tentang kebaikan, menyampaikan tentang kebenaran, tapi pembicaraannya tuh menyakiti orang.
Ya, tingkah lakunya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, yang digembar-gemborkan. Bahkan dia itu menceritakan tentang kebaikan, tapi dia tidak menjadi contoh tentang kebaikan itu. Nah, ini bukan orang yang paling dekat dengan Tuhan atau orang yang paling tahu rahasia Tuhan, tapi orang itu adalah melecehkan tentang adanya Tuhan. Maka berhati-hatilah. Maka kita di mana-mana itu jangan sok-sokan ngomongkan tentang Tuhan atau anjuran Tuhan atau pembicaraan Tuhan dikala dirimu tidak mencerminkan bahwa kamu adalah perwakilan dari Tuhan. Nah, gitu. Nah, itu mah mungkin nyambungnya kan tadi yang ditanyakan itu aturan berkehidupan manusia gitu kan mah. Iya. Nah, kan ada dua definisi nih mah. Iya. Aturan itu kan ada yang diatur oleh agama Iya. dan keyakinan gitu mah. Nah, jika ditelaah lagi, menurut Mbah sendiri definisi yang paling dalam agama dengan keyakinan itu lebih dalam mana? Pertama nih bacakan dulu dijawab. Kan kalau saya pribadi itu mencermati ketika keyakinan itu kan dianalogikan ketika kita yakin tidak makan itu pasti lapar, itu udah pasti terasa gitu. Nah, dua kan ada aturan itu yang berupa agama gitu. Sedangkan yang kita tahu agama itu menjadi sebuah lembaga seseorangan, ya lembaga kelompok gitu, yang tujuannya itu banyak-banyakan umat gitu. Seolah-olah suatu agama itu harus banyak pengikutnya gitu. Nah, dengan penjelasan tersebut itu mau dijawab nih mah, definisi keyakinan dan agama itu bagaimana? Orang beragama itu mestinya diawali dari keyakinan. Nah, orang rata-rata yakin itu meyakini sesuatu paling tidak itu melihat atau paling tidak itu pernah tahu. Nah, orang yang tidak pernah tahu apa yang diyakini itu tiba-tiba yakin. Terus yang kamu yakini itu apa? Gitu loh. Makanya kalau ditanya lebih baik mana keyakinan dengan agama? Kalau keyakinan itu sumber, kalau agama itu anak buah pun yang gajinya paling rendah. Gitu loh. Jadi preman sing ora ono targete itu agama. Kalau yakin atau keyakinan itu majikan. Makanya agama tanpa keyakinan ya akhirnya mengikuti tulisan yang ada di buku yang diyakini ya sing ora jelas asal usule. Tapi kalau keyakinan itu bersamaan dengan rasa, ya itulah sebenarnya ketuhanan yang asli.